Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas tentang Top Gainers hari ini yang kita akan bahas 5 saham teratas dan yang paling liquid dengan value di atas 5 miliar hari ini, value transaksi. Sebelum lanjut, saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing aja dari saya. Keputusan investasi atau trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai dari saham pertama yaitu SMDM. Hari ini kita akan bahas saham SMDM, BKSL, INCF, SKMI dan juga VRNA. Nanti terakhir kita akan lihat saham ASA deh. Soalnya ini saham yang cukup menarik sepertinya. Dari pergerakan hari ini, oke, pertama kita bahas SMDM. Untuk hari ini cenderung distribusi, broker-broker retail malah beli, broker-broker NI juga retail, tapi bisa jadi bandar, YP juga bisa jadi market maker, tapi sepertinya ini lebih cenderung ke retail. Ini juga cenderung ke retail, mungkin retail versus retail. Ini saham yang broker yang jarang dipakai oleh retail. Oke, dari broker Sumari kurang menarik ya Bapak Ibu. Coba kita lihat dari teknikalnya, udah break dengan volume sangat tinggi, cukup menarik jika dilihat dari teknikalnya. Support yang pertama yaitu ada di 238 sampai 240. Last high sebelumnya dari Desember 2021. Untuk targetnya, karena ini all time high ya bisa dibilang, coba kita cek ke belakang, mundur ke belakang. Oke, sepertinya titik tertingginya yaitu di area 250, harga terakhir di April 2012. Oke, kita buat garisnya dulu atau biar nggak nge-lag, dari 252 aja. Oh, berarti udah di break hari ini. Tadi last high dari 2012 nya itu ada di 252an di sini. Berarti support yang terdekat itu ada di 250, kemudian selanjutnya ada di 236 sampai 240. Kemudian ada di 210. Kalau kita lihat dari chart 1 jam, naiknya langsung signifikan, tidak ada koreksi. Ini adalah contoh candle yang berbahaya karena sekalinya naik tinggi seperti ini, bantingannya juga akan ARB berjilid-jilid. Jadi untuk beli di harga sekarang sangat tidak direkomendasikan karena sangat beresiko. Area spekulasi beli akan lebih baik di area sini 236. Kalau mantul mungkin selanjutnya ke 252 dan terus ke bawah. Seperti itu karena broker summary dari hari ini sangat tidak menarik Bapak Ibu. Kalau misalnya buyer topnya broker yang bukan retail dan penjualnya malah retail, itu baru menarik Bapak Ibu. Kalau ini kurang menarik, mungkin tunggu turun dulu ke bawah baru ada pantulan sedikit-sedikit untuk scalping. Jadi SMDM cocok untuk scalping, tapi tidak cocok untuk swing jangka pendek ataupun jangka panjang. Selanjutnya kita cek saham BKSL. Ini saham yang cukup ramai diperdagangkan tadi. Ada akumulasi besar hari ini dari MG. Ini baru saham yang menarik. Akumulasi besar dari MG sebesar 20 miliar dan ini akumulasinya signifikan daripada akumulasi dari broker yang lain, dan penjualnya pun broker-broker retail. Ada Beki, YP, CP, PD, CC, KKNI. Ini broker-broker retail. Ini broker-broker ini juga MG broker retail tapi lebih sering dipakai sama market maker atau big money. MG, LG, AZ ini broker retail yang sering dipakai oleh big money. Sangat menarik. AVG-nya di 71 hari ini, ada di area, kebetulan ada di area resistennya yang sekarang menjadi support. Coba kita gambar dulu supportnya, yaitu di sini pertama. Oke, di sini area 69 sampai 70. Kemudian
resistennya itu adalah di area terdekatnya di sini 75 sampai 74 last high, dan ada gap di sini Bapak Ibu bisa lihat. Banyak buffnya hilangin dulu. Ada gap di area 80 sampai 79, itu target terdekatnya. Kemudian target selanjutnya itu ada di 100% dari high-nya yang sebelumnya di 88. Tapi jangan euforia dulu sampai 88, bisa saja ini akan maksimal ditutup gap di 80. Jadi rekomendasi saya adalah beli saat turun-turun dulu. Harga sekarang terlalu tinggi, terlalu beresiko. Tapi kalau misalnya profile trading Bapak Ibu cukup agresif, boleh ikut di sini. Dengan coba kita lihat di chart 1 jamnya, oke. Terlihat ada support di sini, support 69 sampai 67. Bapak Ibu bisa beli di area 67 sampai 69. Kalau di bawah 67 langsung cut loss karena takut turunnya terlalu dalam, karena ini naiknya juga terlalu dalam. Tapi AVG Banner ada di atas dan belinya juga cukup signifikan, jadi ada kemungkinan turun sebentar langsung diangkat lagi. Gambarnya itu seperti ini Bapak Ibu, seperti ini, dan mantul dan break, semoga break dan sampai 80. Seperti itu Bapak Ibu. Coba kita lihat dari chart 5 menitnya untuk melihat time frame lebih kecil. Nah, di sini ada support Bapak Ibu, sudah high terus membentuk low, dan ini low-nya ini tidak bisa ditembus lagi di chart 5 menit. Kemungkinan besar ini adalah supportnya yang cukup kuat Bapak Ibu, 67 sampai 68 dan 69. Seperti itu Bapak Ibu. BKSL masih menarik untuk one day trading atau swing jangka sangat pendek, mungkin 1-2 hari masih menarik, tapi beli di area support ini Bapak Ibu. Dan untuk scalping juga sangat menarik karena sudah dimention oleh grup-grup saham yang ada di Telegram. Seperti itu. Kemudian saham selanjutnya yaitu saham INCF. INCF juga tadi saya lihat sering muncul di running trade, tapi ternyata broker summary-nya ini agak kurang menarik hari ini Bapak Ibu. Coba kita lihat di chart 1 jamnya, walaupun sudah break high sebelumnya, tapi ternyata didistribusi besar oleh broker HD, IEJ, BSBF. Oh, itu nilainya cuma 100 juta. Kita lihat yang paling besarnya aja, top 3-nya aja. Ini sudah distribusi bahkan lebih besar daripada top 3 buyernya. Yang pertama ada GRYP, ini mungkin bisa jadi ini adalah retail yang spekulasi beli tadi, atau big money yang spekulasi beli juga. Di AVG 8889 ini area yang cukup menarik. Coba kita lihat dari chart 1 jamnya. Oke, ada support di 85. Coba kita lihat di chart 5 menit. Untuk scalping oke, area 85 nih area support yang cukup kuat sepertinya untuk scalping. Jadi rekomendasi saya kalau Bapak Ibu mau scalping dan spekulasi di saham seperti ini, Bapak Ibu bisa beli di 85 sampai 87. Target terdekatnya yaitu di resisten yang ini yang belum sempat ditembus-tembus, area 94 sampai 92. Jika berhasil tembus, jaraknya targetnya bakal lebih jauh lagi. Coba kita pakai Fibonacci dari lowest ini ke lowest ini sekitar 96. Kalau lowest yang besarnya itu dari sini sampai sini bisa sampai ke 104. Jadi antara 96 sampai 104 jika tembus. Area sini 96 harus sangat ketat karena ini 1 hari terakhir ini ada distribusi besar, jadi tidak bisa memperkirakan akan naik tinggi. Jadi harus siap-siap dengan risiko yang ada. Beli yang paling aman yaitu di area tadi 85 sampai 87 Bapak Ibu. Untuk scalping, untuk swing pendek kurang menarik. Oke, saham selanjutnya kita bahas saham SKMI.
SKME coba kita lihat. Seperti tadi ada goncangan dari ARA, terus turun lagi, terus hampir ARA lagi. Kemudian untuk dailynya sepertinya menarik. Last high di break dengan cukup kuat karena volumenya juga tinggi. Kemudian resisten terdekatnya ada di sini Bapak Ibu, yaitu di area 99. Supportnya itu ada di area 81 sampai 80. Kalau kita lihat dari chart 1 jam, oke, benar sini ada support di 81. Kita lihat dari 5 menit apakah ada support. Oke, ini support yang semoga besok di testing ke 81 dan mantul lagi. Banyak saham yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada dalam 5 menit ada low yang terbentuk, itu menjadi support yang cukup kuat untuk saham yang uptrendnya sangat kuat seperti SKMI ini, naik signifikan dalam sehari. Untuk bandarmologinya, broker summary-nya ini sepertinya biasa-biasa saja Bapak Ibu, tidak menarik dan tidak menarik. PD beli banyak, SK beli banyak, YUCC oke. Retail dan bandar-bandar ini seperti bareng kerjanya. Jadi kalau lebih menarik lagi kalau sell area ini isinya retail dan buy-nya ini isinya bandar-bandar, tapi ini kayak digabung. Jadi 50-50. Bandarmologi netral. Untuk technical scalping dan one day trade sepertinya sangat menarik kalau misalnya dia turun ke bawah. Semoga besok turun ke bawah dulu ke area sini. Semoga besok ARB atau mungkin kalau di bawah ARB bisa spekulasi Bapak Ibu. Dan cut loss misalnya di bawah low tadi di chart 5 menit, yaitu di bawah sini 81 bisa cut loss, mungkin di 79 atau 80 bisa cut loss dulu. Targetnya lagi beli lagi di area 75. Low sebelumnya coba kita lihat di daily 75. oke. 75 juga menjadi resisten sebelumnya ya Bapak Ibu, membentuk resisten candle body. Oke, SKMI menarik untuk scalping kalau misalnya besok di bawah RB. Dan one day trade juga masih menarik. Untuk jangka panjang sepertinya masih biasa saja, belum terlalu menarik karena broker summary-nya biasa-biasa saja. Oke, saham selanjutnya yaitu saham VRNA, yaitu saham VRNA juga sering terlihat tadi di running trade, sangat roller coaster, tadi naik turun. Dan ternyata broker summary ini sangat tidak menarik Bapak Ibu. Bayarnya itu kebanyakan retail ya, PPDN, ICC, XC. Ini sobat cut loss yang sering cut loss ke bandar, dan ini isinya penjualnya malah saham-saham yang cukup asing seperti AR, RF, DR gitu. Ini broker-broker yang ini contoh broker summary yang cukup tidak menarik Bapak Ibu. Walaupun secara teknikal juga coba kita lihat apakah menarik. Oke, di sini resisten tertembus. Resisten sebelumnya juga dicoba kita lihat dari chart 1 jam agar kita bisa ngelihat secara jelas. Ini juga ditembus. Last low dari hari kemarin ditembus. Coba kita lihat dari 5 menitnya. Oke, 5 menitnya ini kan menjadi support dari bottom sebelumnya dan ternyata mantul. Oke. Di sini bisa spekulasi Bapak Ibu bisa spekulasi kalau mau beli itu di area 131 sampai 133. Area buy di sini dan cut loss jika ke bawah itu. Tapi kalau saya melihat dari broker summary aja sudah tidak menarik, saya nggak bakal lirik lagi sih Bapak Ibu walaupun sudah naik tinggi nantinya. Karena broker summary tidak menarik, karena sangat berisiko Bapak Ibu. Saya malas untuk cut loss. Lebih baik cari saham yang broker summary-nya menarik dan teknikalnya menarik. Seperti itu. Oke, jadi VRNA itu menurut saya menarik untuk scalping kalau misalnya dibawa turun dulu, tapi jangka pendek dan untuk di hold itu tidak menarik sama sekali karena broker summary-nya jelek. Oke, saham terakhir kita bahas saham ASA. ASA menarik karena tadi mantul ya Bapak Ibu dari support sebelumnya, support yang mungkin bisa membentuk double bottom Bapak Ibu di sini.
Oh, bentar, saya hapus dulu coret-coretannya. Nah, seperti ini. Resisten selanjutnya yaitu ada di 1800 untuk broker summary hari ini menarik juga. RF beli, AKBK beli, GA beli. Sellernya cukup aneh, ini ada broker yang tidak biasa, AR, CS, ini retail. Oke. Overall didominasi sellernya oleh retail dan buyernya itu oleh bandar, Bapak Ibu. Jadi cukup menarik. Coba kita cari titik entry-nya, kita lihat dari chart 5 menit. Oke, ini di break. Berarti area menariknya yaitu ada di area sini. Area di sini juga. Oh, berarti begini Bapak Ibu strateginya. Di sini kan sudah membentuk support. Jadi bisa beli cicil di 150 dulu, kemudian cicil lagi di area sini. Oke, agak naikkan dikit deh. Di sini. 1500, berarti 1500 sampai 1540 itu area yang menarik untuk dibeli. Ke bawah itu baru di cut loss. Kemudian targetnya itu, resistennya itu kita lihat ada di ini resisten yang sangat kuat Bapak Ibu, yaitu area sini 1600. Kenapa yang cukup kuat saya bilang? Karena ini ada pola head and shoulders. Ini head and shoulders, ini shoulders kiri, ini headnya, ini shoulders kanan, terus langsung nge-break ke bawah, down, terus naik, mungkin ada potensi ke bawah lagi Bapak Ibu. Jadi risk rewardnya ini sepertinya menarik untuk Bapak Ibu pantau, kalau pantau di monitor terus Bapak Ibu. Jadi belinya di 1540 sedikit, titip sendal, kemudian beli lagi di sini dan jual di 1500, kemudian jual jika turun sampai ke bawah 500 sampai di 1480. Jadi titik SL-nya 1480. Dengan rewardnya itu di resisten terdekat di 1600 Bapak Ibu. Seperti itu. Asa masih menarik untuk jangka pendek dan untuk spekulasi ditambah lagi karena broker summary-nya juga cukup menarik hari ini. Seperti itu Bapak Ibu. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen saham apa aja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam.